Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Jasmina, NIM 230611600397. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan belajar gerak. Yang pertama ada perkembangan. Apa sih yang dimaksud perkembangan? Perkembangan makhluk hidup adalah proses yang menyertai pertumbuhan tingkat kematangan makhluk hidup. Perkembangan ini bersifat sistematis, prosesif, dan berkesinambungan, yang berarti terus terjadi sepanjang kehidupan makhluk hidup dari awal masa kehidupan hingga akhir kehidupan. Proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan tersebut dengan perkembangan dimulai dari kematangan fisik, kematangan kecakapan, emosi, dan juga kematangan menuju kedewasaan. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada aspek-aspek perkembangan. Yang pertama ada aspek perkembangan moral dan agama. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Yang ketiga aspek perkembangan bahasa. Yang keempat ada aspek perkembangan motorik. Yang kelima ada aspek perkembangan sosial, emosional, dan yang keenam ada aspek perkembangan seni. Aspek perkembangan moral anak usia dini terbentuk melalui interaksi lingkungan di sekitarnya, seperti orang tua, juga teman-teman di rumah, atau keluarga-keluarga dan kerabat dekat yang lainnya. Pandangan ini didukung oleh bukti bahwa tahap perkembangan anak ada banyak pengalaman yang relevan secara moral sejak awal kehidupan mereka. Pengalaman itulah yang mempengaruhi kemampuan anak di usia dini. Contoh, ketika mereka bisa membedakan perilaku baik atau tidak. Contoh lain dapat dilihat ketika ayah atau ibu sedang mengajarkan anak untuk menjadi dermawan, memberi, suka tolong-menolong, juga termasuk dalam satu aspek pengembangan moral, terutama pada aspek perkembangan moral agama. Oke, yang kedua ada aspek fisik motorik anak. Pada dasarnya pertumbuhan anak ini cenderung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan di usia remaja. Di usia 2-6 tahun, tinggi badan anak bisa mencapai atau lebih bertumbuh sekitar 3-4 inci per tahun. Sementara itu berat badannya hanya bertambah sekitar 1-2 kg saja. Namun pertumbuhan fisik tersebut tergolong lebih lambat jika dibandingkan pada masa bayi. Sebab pada rentang usia itu anak cenderung berkurang nafsu makannya. Mereka seperti banyak beraktivitas seperti bermain. Juga perkembangan motorik anak di usia dini menjadi aspek yang harus diperhatikan. Selain fisik, salah satunya dapat terlihat pada sektor koordinasi kelompok otot yang lebih besar pada usia 2-5 tahun. Dengan demikian, anak pada usia 2 tahun sudah bisa berlari, koordinasi lebih baik di saat usia balita. Oke, pada memasuki usia 3 tahun, anak biasanya sudah bisa menggayuh sepeda roda 3. Setahun kemudian, motorik halus mereka juga akan berkembang. Misalnya, anak usia dini sudah tidak kesulitan mengenakan pakaian mereka sendiri. Keterampilan motorik anak di usia dini akan terus berkembang hingga masa anak-anak menengah. Namun, kasus keterlambatan perkembangan anak juga perlu diperhatikan dalam prosesnya. Oke, di sini yang ketiga ada aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif mencakup 3 poin. Yang penting yaitu yang pertama, belajar memecahkan masalah. Mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua adalah berpikir logis. Mencakup berbagai perbedaan, klarifikasi pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Yang ketiga ada berpikir simbolik. Mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda lainnya
dalam imajinasinya dalam bentuk gambar. Yang keempat ada aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa mencakup 3 hal yang penting juga, yaitu yang pertama adalah poin terkait pemahaman bahasa reseptif, meliputi kemampuan memahami cerita, menerima perintah atau menerima aturan, menyukai dan menghargai bacaan. Yang kedua, tahap perkembangan mengapresiasikan bahasa meliputi beberapa hal, yaitu menjawab pertanyaan, bertanya, berkomunikasi secara lisan, dan juga menceritakan kembali hal-hal yang ia ketahui. Ketiga adalah keaksaraan yang dimaksud di sini terdiri atas pemahaman terhadap hubungan bentuk atau bunyi huruf seperti A, B, C, meniru bentuk huruf seperti menulis, serta memahami kata dalam cerita. Perkembangan bahasa anak dalam usia dini berbeda-beda tergantung pada usianya. Bahkan para ahli juga banyak yang menyebutkan bahwa kemampuan berbahasa pada anak-anak ditentukan oleh gender. Anak perempuan cenderung lebih cepat berbicara dibanding anak laki-laki. Aspek perkembangan sosial emosi anak. Perkembangan sosial emosi anak usia dini terjadi pada anak yang berusia di bawah 5 tahun yang memungkinkan membangun hubungan saling percaya dengan orang lain. Aspek sosial emosional anak juga harus dilatih, baik melalui kurikulum yang terstruktur atau permainan yang dibuat guru. Contoh cara pengembangan kemampuan sosial anak bisa dilakukan melalui permainan, menceritakan sesuatu secara lisan, belajar kelompok, serta menerapkan ajaran-ajaran formal di sekolah seperti sholat, lalu salim kepada guru, juga menghormati guru, baris sebelum masuk ke kelas. Itu juga bisa menjadi contoh aspek emosional bagi anak-anak. Pertama adalah tahapan Jean Piaget. Tahap sensori motor usia anak 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui indera dan gerakan seperti mereka merangkak, meraba sesuatu, melihat, mengeksplor benda-benda di sekitar mereka. Yang kedua ada tahap praposisional di usia 2 sampai 7 tahun. Tahap atau masa di mana anak sudah bisa menggunakan simbol dan bahasa. Jadi mereka itu sudah bisa berbicara, lalu mengeja kata, dan juga menulis seperti huruf A, B, angka 1, angka 2, seperti itu. Oke, yang ketiga ada tahap operasional Cronquet usia 7 sampai 11 tahun. Tahap di mana anak mulai bisa memahami konsep logis dan abstrak. Jadi mereka itu seperti. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Di sini anak sudah bisa berpikir secara logis. Yang keempat ada tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas, di mana anak mampu dan bisa berpikir abstrak dan menganalisis ide kompleks mereka. Yang tahapan-tahapan teori perkembangan yang kedua adalah teori Erik Erikson, psikososial. Teori ini menekankan pada konflik dan pencapaian tahapan psikososial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kepercayaan dasar melawan tidak kepercayaan. Yang pertama adalah invensi bayi umur 0 sampai 1 tahun dengan kecenderungan trust based mistrust atau kepercayaan melawan kecurigaan. Tahap ini berlangsung pada masa oral, yakni masa kesenangan berpusat pada mulut, yang membuat bayi sering memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya pada umur 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekankan kemampuan untuk hadirnya sesuatu yang ketidakpercayaan. Seperti bayi masukkan benda, orang tua itu kayak gak harus langsung memarahi, gak harus membentak, kayak
boleh, jangan gitu, itu nggak kayak mereka itu harus kayak membilang apa ya, menasehati dengan baik-baik seperti jangan ya, ini nggak boleh, ini itu nanti bisa bikin sakit perut, atau nggak boleh ya, ini tuh bukan makanan, kayak memberitahu dengan baik dan halus. Mengembangkan kepercayaan atau terus ini akan terbina dengan baik apabila dorongan pada bayi terpuaskan, misal untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman dan tepat waktu, serta dapat membuang kotoran dengan sepuasnya. Oleh sebab itu pada tahap ini ibu memiliki peranan yang sangat kualitatif menentukan perkembangan kepribadian anaknya di masa masih kecil. Kedua adalah perkembangan autonomi umur 1-3 tahun. Perkembangan masa anak-anak awal pada usia 1-3 tahun ditandai dengan kecenderungan otonomi atau kemandirian. Malu-malu juga ada serta ragu pada masa ini sampai batas-batas ketentuan anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain. Oke, teori yang kedua menurut Erikson adalah autonomi VSM dan DOP umur 1-3 tahun. Pada usia 1-3 tahun, anak sudah ditandai dengan adanya kecenderungan otonomi atau kemandirian. Mereka sudah bisa berdiri sendiri, duduk, berjalan, bermain, dan minum dari botol sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain. Tetapi di pihak lain dia telah memulai memiliki rasa malu dan juga keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Teori yang ketiga menurut Erikson adalah inisiatif phase goal umur 4-5 tahun. Inisiatif atau rasa bersalah adalah kecenderungan yang dihadapi oleh setiap individu pada masa prasekolah 4-5 tahun. Pada masa ini anak telah memiliki kecakapan atau keterampilan yang membuatnya terdorong untuk melakukan beberapa kegiatan. Yang keempat ada industri phase inferiority 6-11 tahun di masa sekolah, ditandai dengan kemunculannya kecenderungan kerajinan dan inferioritas sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan dari orang tua untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi ada di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, kadang-kadang dia juga menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini membuat anak merasa bersalah atau menganggap dirinya rendah. Jadi orang tua harus kayak membangkitkan semangat mereka kembali. Selanjutnya adalah industri phase inferioritas, krisis atau konflik pada tahap ini adalah kerja aktif dan rendah diri, karena kekuatan yang perlu ditumbuhkan adalah kompetisi atau terbentuk. Tahap yang kelima adalah identity vs identity confusion umur 12-20 tahun. Tahap kelima merupakan tahap remaja, dimulai pada saat puber dan berakhir pada usia 18-20 tahun. Masa remaja ini ditandai dengan adanya kecenderungan identitas dan kebingungan identitas. Para remaja mengalami krisis identitas sebagai salah satu bentuk dari persiapannya untuk menjadi dewasa. Di sisi lain, kecenderungan identitas ego lebih kuat dibandingkan dengan kekacauan identitas, maka mereka tidak menyisakan sedikit ruang toleransi terhadap masyarakat yang bersama hidup dalam lingkungannya. Erikson juga menyebut maladaptif ini dengan sebutan fanatisme. Orang yang berada dalam sifat fanatisme ini menganggap bahwa pemikiran mereka atau cara maupun jalanlah yang terbaik. Sebaliknya, jika kekacauan identitas lebih kuat dibandingkan dengan
identitas ego, maka Erikson menyebut malignasi ini dengan sebutan pengingkaran. Orang yang memiliki sifat ini mengingkari anggotanya di dunia orang dewasa atau masyarakat. Akibat mereka akan mencari identitas di tempat yang lain. Tahap kelima ini merupakan tahap remaja yang dimulai pada saat anak mengalami pubertas pada usia 12 tahun sampai 20 tahun dan berakhir pada usia 20 tahun. Masa remaja ini ditandai dengan adanya kecenderungan emosional, keterbingungan identitas. Lalu para remaja juga biasanya mengalami krisis identitas sebagai salah satu bentuk persiapannya untuk menjadi dewasa. Mereka biasanya akan mulai mengangsa kemampuan dan kecakapan untuk membentuk dan memperlihatkan jati diri mereka dengan ciri khas mereka masing-masing. Yang keenam ada intimacy vs illusion, umur 21-40 tahun. Masa dewasa awal ditandai dengan adanya kecenderungan dan isolasi. Pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya. Namun pada masa ini, ikatan kelompok itu sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif. Dia membina hubungan intim dengan orang-orang yang tentu sepaham. Seperti misal kayak dulu itu waktu SMA, SMP, SD itu temannya banyak, kayak satu lingkup itu kayak beberapa orang. Lalu seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka kayak lebih individu. Mereka hanya berteman dengan orang-orang yang pikirannya satu pikiran dengan mereka. Kayak mereka merasa dirinya itu kayak aku gak bisa berteman sama ini soalnya pikiran dia sama aku berbeda. Seperti itu contohnya saja. Yang ketujuh ada masa dewasa atau generativity vs stagnation pada umur 41 sampai 65 tahun. Masa dewasa ini berada pada tahap ketujuh dan diempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30 sampai 60 tahun. Pada masa ini ditandai dengan adanya kecenderungan generativitas atau stagnasi sesuai dengan namanya masa dewasa. Pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya juga sudah cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu ini sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu ini sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan kecakapannya terbatas. Yang kedelapan adalah tahap yang kedelapan adalah ego integrity vs despair pada umur 65 tahun ke atas. Ini merupakan tahap terakhir dalam teori perkembangan Erik Erikson, disebut dengan tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar umur 60 tahun sampai 65 tahun ke atas. Pada masa ini sering disebut dengan masa hari tua. Ditandai dengan kecenderungan antara melawan keputusasaan. Pada masa ini individu telah memiliki kesatuan atau pribadi. Semua yang telah dikaji dan dalamnya telah menjadi milik pribadinya. Orang yang sampai pada tahap ini berarti sudah cukup berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya. Yang menjadi tugas pada usia senja adalah berupaya menghilangkan rasa keputusasaan dan rasa kekecewaan. Tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pandangan sebagian orang, karena pada usia senja atau usia tua ini dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi atau sudah tidak berguna. Masa tua, masa di hari tua, orang tua itu seperti merasa kayak mereka itu gak bisa berbuat apa-apa lagi, kayak kemampuan geraknya sudah menurun, kemampuan motoriknya sudah menurun, kayak
mereka itu sudah memiliki pikiran kayak aku harus apa ya, ini aku sudah nggak bisa apa lagi, kayak kemampuan mereka itu sudah sangat terbatas. Ada juga orang tua yang kemampuan berbicaranya sudah menurun, dan juga ada juga orang tua yang penglihatannya sudah menurun. Jadi mereka itu memiliki rasa putus asa, kayak aku ini harus apa, aku ini sudah nggak bisa apa-apa. Mereka merasa dirinya sudah tidak berguna. Di sini peran anak sebagai anak yang soleh dan soleha, mereka harus apa ya, kayak mendukung orang tuanya, kayak peduli sama orang tuanya, merawat orang tuanya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan pada manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, di mana proses terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dari jumlah sel jaringan interseluler, berarti pertambahan ukuran-ukuran tubuh yang meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar dada, dan juga yang lain-lainnya. Pertumbuhan juga berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Yang selanjutnya ada faktor-faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor dalam, atau yang sering disebut juga dengan faktor internal. Ada pada genetika, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik anak, dan juga kelainan kromosom. Yang kedua adalah faktor luar, yang sering disebut juga dengan faktor internal, yang meliputi gizi, mekanis, zat kimia, endokrin, infeksi, dan juga stres. Nah, saya akan menjelaskan tentang belajar gerak. Belajar gerak merupakan proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Belajar gerak merupakan proses yang berurutan dan berlanjut sesuai dengan umur. Di sini ada 3 tahap belajar gerak. Yang pertama ada tahap kognitif, yang kedua ada tahap asosiatif, dan yang ketiga ada tahap otomatis. Pengertian motorik dibagi menjadi 2, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar adalah keterampilan gerakan besar yang melibatkan penggunaan otot besar dalam tubuh, seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, bermain bola, berenang, dan juga push up. Itu juga termasuk gerakan motorik kasar. Selanjutnya adalah pengertian motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan untuk mengkoordinasi gerakan kecil dan presisi, seperti menggunting, mengambil benda, menulis menggunakan sepatu, meletakkan objek-objek kecil, atau memegang pensil dengan baik. Minum itu juga termasuk motorik halus. Yang ini melibatkan penggunaan otot-otot kecil dan koordinasi antara mata dan juga tangan. Penjelasan tentang perkembangan belajar gerak dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.